Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan kisah perjalanan hidup dari Kiai Haji Soleh Darat. Siapakah beliau sebenarnya? Dan benarkah Kiai Soleh Darat adalah seorang waliullah yang mempunyai banyak kelebihan? Untuk mengetahui jawabannya, simak penjelasan kami kali ini hingga akhir. Kiai Haji Soleh Darat. Beliau adalah ulama besar Nusantara yang namanya mendunia. Dengan pemikiran yang beliau miliki, Kiai Soleh Darat juga dikenal sebagai ulama yang gigih melakukan perlawanan terhadap penjajah. Keluasan ilmu agamanya sudah tidak diragukan lagi. Beliau termasuk ulama yang mendapat izin mengajar di Tanah Suci pada zaman itu. Atas jasanya, banyak ulama besar terlahir dari didikan beliau. Kiai Soleh Darat juga dikenal sebagai seorang wali agung pada zamannya. Sebagai seorang waliullah besar, beliau dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu kelebihan, atau yang biasa disebut dengan karomah. Karomah adalah sesuatu peristiwa luar biasa yang terjadi pada kekasih Allah atau waliullah. Allah akan memunculkan karomah pada diri seorang hamba yang memiliki kebaikan, selalu mengikuti ajaran Nabi, berakidah, serta beramal secara benar. Baik orang tersebut mengetahui ataupun tidak. Tujuan adanya karomah adalah sebagai bantuan, dukungan, dan pertolongan kepada hamba tersebut, atau untuk mengokohkannya dalam keimanan. Karomah bisa terjadi dalam urusan agama atau duniawi. Karomah yang dimiliki para wali, semuanya atas kehendak Allah. Di mana Allah munculkan pada mereka berupa beraneka ragam ilmu, mukasyafah atau kemampuan memandang, dan berbagai kemampuan serta pengaruh lainnya. Berikut ini kisah-kisah karomah dari Kiai Haji Soleh Darat. Bertemu Imam Ghazali. Semua kitab karya Kiai Soleh Darat berisi ajaran tasawuf. Karena keahlian beliau sebagai ahli tasawuf, beliau dijuluki Imam Al-Ghazalinya Jawa. Sebab, semua kitab karyanya selalu mengutip ajaran tasawufnya Imam Al-Ghazali. Dan memang beliau sendiri menyebut bahwa karya-karyanya itu memetik dari kitab tasawuf Al-Ghazali. Kebiasaan beliau sepulang mengajar ngaji adalah menulis dan mengarang kitab. Kiai Soleh di dalam kamar, duduk di lantai menghadapi meja. Dengan penerangan lampu teplok. Lembar demi lembar kertas beliau goresi dengan pena tutul. Beliau menuliskan semua gagasan atau ulasannya di atas kertas itu. Tinta yang diwadahi sebuah cupu kecil, beliau campuri dengan minyak wangi. Menurut banyak narasumber, minyak yang dipakai adalah minyak misik. Terbukti di kitab tulisan tangan asli Kiai Soleh Darat yang sampai kini masih terjaga, dan disimpan oleh cicitnya, bau wangi misik masih terasa, jika dibuka lembaran-lembarannya. Diriwayatkan, saat itu beliau sedang tekun menulis kitab. Pada malam itu, ada seorang tamu berbusana model Arab, berjubah dan bersurban. Oleh para santri, tamu itu disalami, lantas disuguhi minum wedang, kemudian diantarkan bertemu Kiai Soleh di ruang pribadi beliau. Saat itu beliau sedang menulis kitab yang membahas Ihya Ulumuddin, karya Imam Al-Ghazali. Si santri pun kembali ke ruang depan, lalu menghabiskan bekas minuman sang tamu yang masih tersisa. Kemudian santri tersebut kembali ke langgar, untuk melanjutkan pembelajarannya. Mereka kemudian mendengar sayup-sayup pembicaraan kiainya dengan sang tamu. Mereka terdengar berbincang dalam bahasa Arab. Suara keduanya terdengar, tapi isi pembicaraan kurang jelas, karena jarak dan dipisahkan dinding kayu di dalam ruangan. Saat malam telah larut, sang tamu pamit pulang. Kiai Soleh kemudian mengantarkan sang tamu sampai serambi rumahnya.
Usai melambai di halaman langgar, si tamu itu melangkah ke arah jalan besar, lantas menghilang di kegelapan malam. Para santri yang penasaran lantas bertanya kepada gurunya. "Itu tadi siapa Kiai? Rasanya beliau belum pernah datang ke sini." Tanya seorang santri senior yang tadi menyuguhi wedang. "Itu tadi Imam Al-Ghazali. Beliau merestui kitab yang kutulis," jawab Kiai Soleh dengan kalem. Subhanallah. Masya Allah. Bukankah Imam Al-Ghazali sudah wafat ratusan tahun lalu? Ujar mereka takjub sambil bertanya-tanya. Itulah karomah beliau. Mari kita berdoa, bertawasul kepada Imam Al-Ghazali agar ilmu kita diberkahi. Pungkas Kiai Soleh, seraya menyuruh santrinya kembali ke langgar. Kambing memangsa macan. Kembalinya dari Makkah, Kiai Soleh Darat kemudian menetap di daerah Darat, Semarang. Beliau kemudian membangun pondok pesantren di daerah tersebut. Suatu ketika pada malam hari, beliau kedatangan tamu seorang tokoh yang terkenal sakti asal Jawa Timur. Si tokoh tersebut sudah biasa dipanggil Kiai. Karena Kiai Soleh Darat sudah mengajar ngaji, seorang santri mempersilahkan sang tamu menunggu di serambi musola, seraya disuguhi minuman. Usai mengaji, Kiai Soleh menemui tamunya tersebut, lantas bertanya, "Anda kesini naik apa?" "Saya kesini naik macan," jawab si tamu dengan nada pamer. Maklum, saat itu tunggangan yang biasa dipakai orang umum adalah kuda. "Diikat di mana macanmu itu?" tanya Kiai Soleh Darat. "Saya ikat di luar pagar, khawatir nanti menakuti santri-santri jenengan," jawab sang tamu. Mendengar ucapan tersebut, Kiai Soleh Darat kemudian tersenyum. Lantas, beliau menyuruh santrinya menuntun macan besar, tunggangan si tamunya itu. Santri Kiai Soleh Darat ternyata sama sekali tidak takut pada macan tersebut. "Masukkan kandang saja, biar tidak kedinginan dan kehujanan," perintah Kiai Soleh kepada santrinya. Mengetahui bahwa yang dimaksud adalah kandang kambing, si tamu menjadi khawatir. "Jangan dimasukkan kandang Kiai, nanti kambing jenengan dimakan sama macan saya," kata si tamu. "Tak apa-apa, kambing saya akan aman," jawab Kiai Soleh Darat. Lalu tamu tersebut dipersilahkan istirahat menuju kamar untuk beristirahat. Sebelum tidur, si tamu membayangkan macannya pasti telah menerkam kambing-kambing milik Kiai Soleh. Dan keesokan harinya akan ada banyak bangkai. Namun, karena kelelahan, matanya segera terpejam. Pagi harinya usai diajak berbincang, dan dijamu makanan oleh tuan rumah, dia pun bergegas menengok ke dalam kandang. Betapa terperanjatnya dia, bukan bangkai kambing yang ditemukan, malah macannya yang mati. Macan miliknya tergeletak kaku di samping barisan kambing yang riuh. Suara kambing pun gaduh, seperti meminta bangkai macan segera disingkirkan. Seekor kambing yang jenggotnya panjang, mulutnya tampak terlihat merah. Diduga kuat, si kambing itulah yang membunuh si macan. Mengetahui hal itu, akhirnya si tamu meminta maaf dan menyesali kesombongannya. Dia menyadari betapa rendah ilmunya dibandingkan Kiai Soleh Darat. Mobil Belanda mogok. Dikisahkan, saat beliau sedang berjalan kaki menuju Semarang, lewatlah tentara Belanda dengan mengendarai mobil. Begitu mereka menyalip Kiai Soleh, tiba-tiba saja mobil itu mogok. Mobil itu pun baru bisa berjalan lagi, setelah tentara Belanda memberi tumpangan pada Kiai Soleh Darat. Mengubah batu menjadi emas. Di lain waktu, karena mengetahui pengaruh Kiai Soleh Darat yang besar, pemerintah Belanda coba menyogoknya.
Maka diutuslah seseorang untuk menghadiahkan banyak uang kepada Kiai Soleh. Pihak Belanda berharap Kiai Soleh mau berkompromi dengan penjajah Belanda. Mengetahui hal ini, Kiai Soleh Darat marah dan tersinggung. Di hadapan utusan Belanda itu, tiba-tiba beliau mengubah bongkahan batu yang ada di dekatnya, menjadi bongkahan emas. Sebenarnya hal tersebut bersifat pribadi, dan beliau tak ingin menunjukkannya. Akan tetapi, kondisi saat itu mengharuskannya melakukan hal tersebut kepada pihak penjajah. Selepas peristiwa tersebut, menjadikan sosok Kiai Soleh Darat semakin diwaspadai oleh pihak Belanda. Namun setelah kejadian tersebut, Kiai Soleh Darat menyesal telah memperlihatkan karomahnya di depan orang. Hingga akhir hayatnya beliau dikabarkan selalu menangis, jika mengingat kejadian tersebut. Mengubah berkat menjadi pasir. Berkat bukan barang asing bagi orang Islam yang berada di Jawa. Berkat menjadi istilah untuk menyebut makanan berisi lauk pauk dalam wadah. Pada umumnya, berkat menjadi bingkisan dalam acara tradisi keislaman. Biasanya, berkat dibagikan dalam acara pengajian, maulidan, tahlilan, atau kenduri. Seluruh hadirin biasanya pulang mendapatkan berkat, yang biasa dimakan bersama keluarganya di rumah masing-masing. Seperti umumnya di Nusantara, di Semarang biasa diadakan tahlilan maupun selamatan di setiap rumah warga yang punya hajat. Suatu hari, Kiai Soleh Darat diundang warga yang cukup jauh dari Kampung Darat, Semarang. Warga Kampung Darat dan sekitarnya sudah paham, bahwa Kiai Soleh kalau berdoa itu pendek dan ringkas. Namun penduduk kampung yang mengundang beliau, belum mengetahui kebiasaan sang Kiai pengasuh pondok pesantren Darat ini. Maka pada peristiwa itu, usai Kiai Soleh membacakan doa penutup tahlilan, dan para hadirin sudah pulang, salah satu keluarga tuan rumah ada yang menyeletuk. Mendoakan berkatnya kok cuma sebentar, seperti mendoakan pasir saja. Ucapan bernada protes itu terucap, lantaran Kiai Soleh hanya berdoa sebentar, dan bacaannya pun pendek. Sedangkan kebiasaan kiai lain, suka berlama-lama dalam berdoa, dan dengan bacaan panjang. Tepat seusai celetukan itu diucapkan, seketika seluruh isi berkat berubah menjadi pasir. Nasi dan lauk pauk yang dibawa para warga, berubah menjadi pasir semuanya. Sehingga terasa berat di tangan mereka. Innalillahi. Astagfirullah. Tuan rumah dan keluarganya segera nyebut dan menyesali ucapan tersebut. Lalu segera mencium tangan Kiai Soleh Darat, seraya meminta maaf. Kisah ini diceritakan seorang juriah Kiai Soleh Darat, Ustadz Muhammad Agus Taufik. Beliau mendapatkan kisah ini dari sesepuh keluarga beliau. Manaqib Kiai Haji Soleh Darat. Tanggal 10 Syawal diperingati sebagai hari wafat gurunya pendiri Nahdlatul Ulama, yakni Kiai Haji Soleh Darat. Dan pada setiap tahunnya, rutin digelar haul untuk memperingati jasa perjuangan beliau. Lokasinya berada di Bukit Bergota, Kota Semarang, tempat di mana Kiai Soleh dimakamkan. Berikut tulisan tentang Kiai Haji Soleh Darat yang dikutip dari berbagai sumber. Kiai Haji Soleh Darat merupakan ulama besar yang lahir di Jepara pada tahun 1820 Masehi. Beliau merupakan ulama yang diriwayatkan menjadi guru Kiai Haji Hashim Asy'ari, sang pendiri NU. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, sang pendiri Muhammadiyah. Kiai Haji Soleh Darat juga menjadi salah satu ulama yang mendapat izin atau lisensi untuk mengajar di Mekah, Arab Saudi. Setelah dari Mekah, Kiai Haji Soleh Darat mendirikan pesantren di daerah Darat, Semarang. Kemudian beliau mengabdikan diri pada dakwah Islam hingga ia meninggal dunia pada tahun 1903 Masehi. Kiai Haji Soleh Darat lahir di Desa Kedung Jumbleng, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, pada tahun 1820 Masehi. Ketika lahir, beliau diberi nama Muhammad Soleh bin Umar Al-Samarani
oleh ayahnya sendiri, Kiai Umar. Kiai Umar sendiri adalah seorang pejuang kemerdekaan, dan orang kepercayaan Pangeran Diponegoro di pesisir utara Jawa Tengah. Ketika masih kecil, Kiai Haji Soleh Darat mendapat pendidikan awal ilmu agama dan Al-Quran dari ayahnya. Setelah itu, Kiai Haji Soleh Darat kemudian merantau ke beberapa tempat di Jawa, untuk menuntut ilmu. Di beberapa pondok pesantren, beliau belajar memperdalam ilmu fikih, ilmu tasawuf, dan tafsir Al-Quran. Beliau berguru ke beberapa kiai besar di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Masa kecil hingga remaja, Kiai Haji Soleh Darat dihabiskan dengan belajar Al-Quran serta ilmu agama dari ayahnya. Seperti ilmu nahwu, sorof, akidah, akhlak, hadis dan fikih. Setelah lepas masa remaja, Kiai Haji Soleh Darat menimba ilmu ke sejumlah ulama di Jawa maupun ulama di luar negeri. Buku sejarah dan perjuangan Kiai Soleh Darat diungkapkan. Dalam mendalami ilmu keislamannya, Kiai Soleh memulai dari belajar kitab-kitab fikih kepada Kiai Haji Muhammad Syahid, yang berada di pesantren Waturoyo, Margoyoso, Kajen, Pati. Di antaranya kitab yang diajarkan adalah kitab Fathul Qorib, Fathul Muin, Minhajul Qawiwim, Syarah Al-Hoti, B dan Fathul Wahab. Kiai Haji Soleh Darat juga belajar tafsir Jalalain, karya Imam Suyuti. Beliau belajar tafsir tersebut kepada Kiai Haji Raden Muhammad Soleh bin Asnawi Kudus. Berikutnya belajar nahwu dan sorof pada Kiai Ishak Damaran Semarang. Dan belajar ilmu falak kepada Kiai Abdullah Muhammad bin Hadi Bakuni, yang juga salah seorang mufti di Semarang. Selanjutnya beliau juga belajar kitab Jauharut Tauhid, karya Syekh Ibrahim Al-Lakoni. Kepada Said Ahmad Bafaqih Ba'alawi Semarang, beliau belajar kitab Minhajul Abidin, karya Imam Ghazali. Kepada Syekh Abdul Ghani Bima, beliau belajar kitab Masailul Sitin, karya Abu Abbas Ahmad Al-Mishri. Kiai Soleh Darat juga belajar ilmu tasawuf dan tafsir Al-Quran kepada Mbah Ahmad Alim. Setelah itu, Kiai Haji Soleh Darat merantau ke Mekah, untuk menimba ilmu agama Islam. Di Mekah, beliau berguru kepada Syekh Muhammad Al-Mukri, Syekh Ahmad Nahrawi, Syekh Sulaiman Hasbullah Al-Maki, dan Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Beliau juga seangkatan dengan Syekhona Khalil dan Syekh Nawawi Al-Bantani, dalam menimba ilmu di tanah suci tersebut. Selama berada di Mekah, pengetahuan ilmu Kiai Soleh Darat semakin berkembang, hingga beliau pun mendapat pengakuan di sana. Setelah beberapa tahun belajar, Kiai Soleh menjadi salah satu pengajar di Makkah. Muridnya berasal dari seluruh penjuru dunia, termasuk dari Jawa dan Melayu. Berkat keulamaan dan keilmuannya, sejumlah nama yang kemudian juga dikenal sebagai tokoh ulama nasional pun juga belajar kepada Kiai Haji Soleh Darat. Seperti contohnya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, sang pendiri Nahdlatul Ulama. Serta Kiai Haji Ahmad Dahlan, sang pendiri Muhammadiyah. Beberapa tahun mengajar di Tanah Suci, Kiai Soleh memutuskan kembali ke Semarang, dan mengajarkan pengetahuannya kepada umat Islam di tempat tinggal asalnya. Kiai Soleh pun kemudian mendirikan pusat kajian Islam berupa langgar atau musola, yang kemudian berkembang menjadi pesantren kecil. Terdapat kisah unik tentang kepulangan kembali beliau ke tanah air. Ketika mengajar di Kota Suci, beliau mengajar banyak murid dari Nusantara. Di saat itulah, Kiai Haji Soleh Darat kemudian bertemu dengan Mbah Hadi Girikusumo, seorang murid yang berasal dari Demak. Mbah Hadi Girikusumo kemudian mengajak Kiai Haji Soleh Darat untuk kembali ke tanah air dan mengamalkan ilmunya di sana. Meski demikian, ajakan Mbah Hadi sempat ditolak oleh Kiai Haji Soleh Darat. Namun, Mbah Hadi tetap nekat membawa Kiai Soleh Darat. Mbah Hadi kemudian menculik Kiai Haji Soleh Darat hingga berhasil kembali ke Jawa. Dari kesekian banyak murid beliau, ada 3 sosok yang kemudian menjadi tokoh besar Indonesia. Mereka adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Raden Ajeng Kartini. Khusus kepada Raden Ajeng Kartini, beliau merupakan murid Kiai Haji Soleh Darat yang berasal dari kalangan di luar Kiai. Umat Islam di Indonesia tentu saja akrab dengan nama Kiai Haji Hashim Asy'ari,
Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan R.A. Kartini. Dua nama di depan tadi adalah pendiri ormas Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Sementara, yang terakhir merupakan pejuang emansipasi wanita, yang juga seorang pahlawan nasional. Mungkin tidak banyak yang kenal nama Muhammad Sholeh bin Umar Al-Samarani. Padahal, ketiga tokoh di atas mendapat pengaruh sangat besar dari Kiai Sholeh Darat. Beliau, Kiai Sholeh Darat merupakan putra Kiai Umar, seorang ulama sekaligus pejuang dan tangan kanan Pangeran Diponegoro. Beliau lahir di Desa Kedung Cumpleng, Kecamatan Mayong, Jepara, Jawa Tengah, tepatnya pada tahun 1820. Kata darat yang tersemat di nama beliau, menunjukkan tempat tinggalnya, yaitu di daerah darat yang terletak di utara Semarang. Kiai Sholeh juga melahirkan banyak karya dalam ilmu agama Islam. Di antaranya adalah kitab Majmu'ah Asy-Syariah, Al-Kafiyah li Al-Awam, kitab Batoif at-Toharoh, serta kitab Faidir Rahman. Kitab Faidir Rahman merupakan tafsir Al-Quran yang ditulis Kiai Sholeh, dan menggunakan aksara Arab Pegon. Aksara ini menggunakan huruf-huruf Arab, namun bahasa yang dipakai adalah Jawa. Kitab ini disusun Kiai Sholeh atas permintaan dari R.A. Kartini, yang ingin memahami makna Al-Quran, sehingga ia tidak hanya sekadar membacanya. Kiai Sholeh Darat adalah satu dari sekian banyak ulama, yang berperan strategis melakukan kerja-kerja perdamaian. Perlawanan Kiai Sholeh terhadap kolonial tak menggunakan kontak fisik, sebagaimana perjuangan pada umumnya. Beliau lebih memilih jalur pendidikan dan gerakan ideologis, sebagai bentuk perlawanan terhadap para penjajah. Meminjam pengertian Johan Galtung tahun 2003, Kiai Sholeh melakukan kerja perdamaian melalui dua jalur, yakni jalur kultural dan struktural. Hal inilah yang memberikan inspirasi pada kita, bahwa perjuangan tak selalu menggunakan senjata sebagai alat untuk menentang penjajah. Upaya yang ditempuh Kiai Sholeh Darat pun menggunakan cara, yang selama ini diketahui banyak kalangan. Beliau juga menggunakan aksara Pegon, sebagai media untuk berkomunikasi dalam keseharian kalangan santri. Bahkan, beliau juga menggunakan aksara ini untuk kalangan awam sekalipun. Pada awal abad 20 di Tanah Jawa, waktu itu pemahaman masyarakat lewat penafsiran masih terbatas. Di sisi lain, umat juga membutuhkan pengetahuan agama yang memadai dengan bahasa lokal. Aksara yang diperkirakan muncul abad 15 Masehi ini, menjadi strategi yang dimanfaatkan sepenuhnya oleh Kiai Sholeh dalam menuliskan karya. Pemilihan aksara Pegon memiliki rujukan yang kuat. Ketika Kiai Sholeh menulis dalam kitab Al-Mursyid Al-Wajiz, fi Ilm Al-Quran Al-Aziz menjelaskan, bahwa untuk mendapatkan kedekatan dan keridhaan dari Allah tak harus menggunakan kalam Arab. Saat itu, Kiai Sholeh Darat mengutip ayat keempat dari surat Ibrahim. Karena Rasulullah itu diutus untuk kaum Quraisy, maka Al-Quran menggunakan bahasa Arab, karena supaya kaumnya mengerti. Di samping itu, Kiai Sholeh mengajari untuk melakukan gerakan kultural, apabila tak memiliki daya yang kuat untuk melawan penjajah kolonial. Inspirasi ini memberikan pengaruh besar pada santri selanjutnya, untuk melakukan hal yang serupa. Kita dapat melihat dalam peran dan fungsi santri, ketika mereka ikut mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang mana, hal tersebut tercermin dalam resolusi Jihad Nahdlatul Ulama, tepatnya pada tanggal 22 Oktober 1945. Kiai Sholeh Darat merasakan keprihatinan yang mendalam, tentang keadaan yang terjadi di masanya. Akhirnya, beliau menuangkan perhatiannya dalam Majmu'ah Asy-Syariah, Al-Kafiyah li Al-Awam. Dalam karya ini, banyak hal yang menyinggung tentang anti-kolonialisme, baik secara langsung maupun tak langsung. Kemauan untuk menguatkan pemahaman keislaman ini, bertujuan untuk membebaskan kebodohan akibat cengkeraman kaum kolonial. Islam sebagai agama perdamaian bukan mengajarkan kekerasan kepada penganutnya. Kesan wajah Islam yang tampil di permukaan garang dan marah, namun sebenarnya Islam memiliki tampilan yang sederhana dan ramah. Melihat Islam tak bisa hanya sepotong-sepotong saja. Dan perlu memahami secara utuh, untuk menggambarkan wajah keberagaman Islam yang memang memiliki banyak madhab di dalamnya.
Dengan kata lain, sistem yang kita anut selama ini menjadi solusi alternatif untuk dikembangkan lebih baik lagi, dengan memegang teguh nilai-nilai toleransi, moderat, adil, dan mufakat dalam bermusyawarah. Bila ditilik dalam genealogi keilmuan, Kiai Soleh Darat merupakan simpul utama yang menghubungkan ulama Nusantara dengan jaringan internasional. Pada paruh kedua abad ke-19 dan awal abad ke-20, makin banyak ulama tanah Jawa yang belajar di Tanah Suci, termasuk sosok Kiai Soleh Darat. Beliau belajar di Makkah kurang lebih selama 35 hingga 45 tahun. Dalam kitab Al-Mursyid Al-Wajiz, Fi Ilm Al-Quran Al-Aziz juga dijelaskan tentang jaringan guru yang telah menjadi mentor beliau, baik di Tanah Jawa hingga di Haromain. Bahkan, Kiai Soleh Darat telah mendapat ijazah atau sertifikasi mengajar di Masjidil Haram. Hal ini menjadikan beliau bagian dari penerus jejaring ulama Nusantara yang telah dirintis oleh para pendahulunya. Sosok Kiai Soleh Darat memberikan sumbangsih yang kuat kepada bangsa Indonesia. Pertama, dengan terbit karya-karyanya mentransfer keilmuan melalui aksara Arab Pegon menjadi strategi jitu untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat yang ingin mengenal Islam. Kedua, transmisi keilmuan yang menyambungkan antara generasi satu dengan yang selanjutnya, serta menjaga mata rantai keilmuan. Ketiga, Kiai Soleh Darat memberikan teladan atau uswah hasanah, sebagai seorang kiai ulama yang layak ditiru dalam produktivitas karya tulis. Selama berdakwah di tanah air, Kiai Haji Soleh Darat juga mendirikan pesantren baru di Darat Semarang, tepatnya pada tahun 1870-an. Dan selama itu, Kiai Haji Soleh Darat disibukkan dengan urusan dakwah Islam, dan menulis berbagai kitab. Dan salah satu karya fenomenalnya adalah kitab Faid Ar-Rahman. Menurut catatan cucu Kiai Soleh Darat, Raden Ajeng Kartini pernah punya pengalaman tidak menyenangkan saat mempelajari Islam. Guru ngajinya memarahinya karena dia bertanya tentang arti sebuah ayat Al-Quran. Kemudian ketika berkunjung ke rumah pamannya, seorang Bupati Demak, Raden Ajeng Kartini menyempatkan diri mengikuti pengajian yang diberikan oleh Kiai Soleh Darat. Saat itu, beliau sedang mengajarkan tafsir surat Al-Fatihah. Raden Ajeng Kartini menjadi amat tertarik dengan kajian dari Kiai Soleh Darat. Dalam sebuah pertemuan, Raden Ajeng Kartini meminta agar Al-Quran diterjemahkan. Karena menurutnya, tidak ada gunanya membaca kitab suci yang tidak diketahui artinya. Tetapi pada waktu itu, penjajah Belanda secara resmi melarang orang menerjemahkan Al-Quran. Dan Kiai Soleh Darat menentang larangan ini. Beliau menerjemahkan Al-Quran dengan ditulis dalam huruf Arab gundul, atau pegon, sehingga tak dicurigai penjajah. Kitab tafsir dan terjemahan Al-Quran ini diberi nama Kitab Faid Ar-Rahman, tafsir pertama di Nusantara dalam bahasa Jawa dengan aksara Arab. Kitab ini pula yang dihadiahkannya kepada Raden Ajeng Kartini, pada saat dia menikah dengan R.M. Joyodiningrat, seorang Bupati Rembang. Selain berdakwah agama Islam, Kiai Haji Soleh Darat menulis beberapa kitab karya beliau. Kitab tersebut membahas persoalan fikih dengan pendekatan hakikat dan ma'rifat. Selain itu, ada juga kitab Mujiat, yang diambil dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, yang berisi tentang pelajaran etika dan mengendalikan hawa nafsu. Kiai Soleh Darat juga sempat menerjemahkan kitab Al-Hikam, karya ulama Ahmad bin Athoilah, yang membahas terkait permasalahan thariqat dan tasawuf. Dan masih banyak lagi kitab-kitab karya beliau yang belum kami sampaikan. Ada beberapa keunikan pada sosok ulama besar Kiai Soleh Darat. Yang pertama, beliau adalah orang Jawa yang betul-betul cawani. Hal itu terlihat dari kejawaannya dari hasil karya-karya kitabnya yang berbahasa Jawa, ditulis dengan huruf Arab pegon. Selain itu, beliau juga sangat anti Belanda seperti ayahnya yang berjuang menentang penjajah saat itu. Sikap anti Belanda dibuktikan dalam tulisan pada kitab beliau yang menentang atribut Belanda, misalnya, memakai celana, topi, dan dasi.
Kiai Haji Soleh Darat fokus mengabdikan dirinya pada perkembangan agama Islam, hingga beliau meninggal dunia. Pada hari Jumat Wage, tanggal 28 Ramadan, tahun 1321 Hijriah. Atau pada tanggal 18 Desember 1903 Masehi, beliau menghembuskan nafas terakhir. Beliau meninggal pada usia 83 tahun, dan kemudian dikebumikan di TPU Bergota Semarang. Meski beliau meninggal pada bulan Ramadan, peringatan haul beliau dilaksanakan setiap tanggal 10 Syawal. Dan peringatan haul beliau selalu dihadiri banyak masyarakat, khususnya warga Nahdliyin. Demikianlah manaqib, serta kisah karomah dari seorang waliullah, Kiai Haji Soleh Darat. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.